Halo teman-teman semua, nama saya Ricky Adrianto, NIM 0568333345. Saya mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi. Nah, kali ini kita mengerjakan tugas 1 untuk mata kuliah struktur data terkait dengan praktikum tipe data dalam bahasa pemrograman Java. Kali ini kita coba masuk mengerjakan tugasnya langsung ke aplikasi Visual Studio Code atau VS Code. Nah, di sini kita sudah membuat file baru yang berjudul tugas 1 struktur data. Nah, di sini ada sintaks sudah terlihat. Sintaksnya biasanya ini sudah diberikan panduan khusus. Kalau VS Code biasanya memberikan panduan yang lengkap. Nah, di sini tertulis public class-nya tugas 1 struktur data, terus public static void main-nya buka kurung string, dan ada di situ argumen dan ada juga blok sudah tertulis. Nah, mungkin kita belajar sedikit terkait dengan sintaks bahasa pemrograman Java ini. Nah, untuk publiknya sendiri itu artinya bisa diakses dari luar kelas. Nah, sementara kelas yang dimaksud itu adalah menyatakan bahwa ini adalah sebuah kelas. Sementara nama kelasnya itu sendiri adalah sesuai dengan nama file tugas 1 struktur data. Nah, untuk membuka blok kelasnya menggunakan tanda kurung kurawal. Nah, di situ juga ada bahasa tertulis static, artinya bisa dipanggil tanpa membuat objek kelasnya sendiri. Sementara definisi untuk void itu sendiri adalah dia tidak mengembalikan nilai atau return. Main berarti nama metode utamanya, sementara string itu parameter berupa array string atau command line argument. Sementara args itu adalah argumen, yaitu nama variabel parameternya. Nah, ini bisa diganti. Nah, kita untuk memulainya berarti kita buka kurung kurawalnya untuk membuka blok metodenya. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang ada di praktikum 1. Yang pertama itu kita membuat sebuah deklarasi variabel dengan tipe data float. Float berarti angkanya desimal yang bernama struktur baris. Sehingga di sini kita coba langsung membuat saja, kita berikan nomor deklarasi variabel float. Di sini kita supaya dia tidak membaca skripnya, kita pakai 2 garis miring. Nomor 1 membuat deklarasi variabel float. Nah, cara penulisannya atau sintaksnya adalah dengan mendeklar datanya, nilainya sebagai float. Kita tulis saja float, di tab saja untuk lengkap, terus spasi, kita buat sesuai dengan nama yang diminta, yaitu struktur baris. Nah, sama dengan ini bisa kita kasih nilai 0.0 f. F ini menandakan bahwa dia adalah merupakan tipe data float. Jangan lupa tambahkan titik koma. Maka kita sudah membuat deklarasi variabel float. Nah, kemudian nomor 2 kita membuat deklarasi variabel string yang bernama susunan kata baru. Kita bisa buat lagi nomor 2. Nah, ini fungsinya agar dia tidak membaca sebagai script. Membuat tipe datanya string cukup dengan menulis string ini, kita tab saja, spasi, dia kita buat sebagai susunan kata baru. Program struktur data
Java. Nah, kemudian untuk yang ketiga adalah soalnya kita coba membuat deklarasi array satu dimensi dengan nama 8 angka, di mana tipe datanya integer berisi angka 10, 12, 18, 23, 33, 58, 62, 82. Nah, ini kita copy saja angkanya dengan bisa, karena diminta sebagai integer maka kita cukup menuliskan int. Karena di array kita buat seperti ini, tanda kurung seperti ini, integer. Sudah selesai kita membuat deklarasi array satu dimensi, kita tambah dengan tipe data integer. Nah, kemudian untuk soal nomor 4 kita mendeklarasi array 2 dimensi, 2 angka, tipe string 3x3 ya. Kita coba lihat, membuat pendeklarasian array 2 dimensi dengan namanya adalah 2 angka, tipe datanya string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Isi baris dan kolom berisi angka berikut 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. String, kita type saja, buka kurung, kurungnya yang seperti ini. Terus muat lagi 2, ini menandakan bahwa dia 2 dimensi. Maka sudah selesai kita mendeklarasi array 2 dimensi dengan 3 baris dan 3 kolom. Kemudian yang untuk nomor 5 kita coba deklarasi linked list. Di sini di soal kita mendeklarasi linked list dengan nama urutan list angka 15, 28, 33, 47, dan 59. Nah, untuk mendeklarasi ini kita agar dia terbaca linked listnya, kita harus tambahkan perintah import dulu di atas. Kita tambah di atas ini, import linked listnya integer, dengan nama urutan list angka. Sama dengan cara menulisnya, sintaksnya adalah new linked list copy saja. Selesai. Nah, untuk memastikan bahwa deklarnya berhasil, mungkin kita tambahkan printoutnya untuk outputnya supaya kelihatan hasilnya. Pilihkan output. Kita tambahkan sistem out print. Kita coba ketikkan, ini saya sudah buat seperti ini.
kita tes jalankan dengan menekan tombol run. Ada yang error, kita coba klik saja. Oh, di sini kita lupa menambahkan titik koma untuk penyelesaiannya. Tulisan ini seperti ini. Kita coba jalankan. Oke, di sini sudah muncul struktur barisnya 0.0 sebagai contoh data float yang ini. Untuk susunan kata barunya adalah pemrograman struktur data Java sesuai dengan deklarasi string di nomor 2. Kemudian untuk 8 angka seperti ini, data integer. Kita tadi membuatnya seperti ini untuk 8 angka. Kita tambahkan sintaks for untuk dia print secara berulang untuk 8 angka. Kemudian di sini ada kita memberikan output untuk print 2 angka, yaitu array yang 3 kolom dan 3 baris. Di sini sudah keluar hasilnya, dan yang terakhir 5 urutan list 5 angka sesuai dengan linked list yang kita buat. Keluar urutan list angkanya adalah 15, 28, 33, 47 dan 59. Ini berhasil. Seperti ini hasil akhirnya. Demikian tugas pengerjaannya untuk tugas 1 terkait dengan deklarasi tipe data. Terima kasih.